Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Minggu 7 Juni 2020 kita akan belajar dari Matius pasal pertama ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya memberikan judul dari perenungan firman Tuhan ini, penjelasan firman Tuhan ini, yaitu ketika kita merasa sendirian. Ketika kita merasa sendirian. Bapak Ibu, Matius mengutip ayat di dalam perjanjian lama, yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, yang merupakan nubuatan di mana Yesus yang menggenapinya. Memang di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu ada istilah perempuan muda, di mana orang menafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Tapi kita tidak perlu menafsirkan macam-macam, karena Matius pasal pertama ayat 23 menafsirkannya dengan jelas sebagai anak darah. Jadi perempuan muda itu adalah anak darah. Bahkan didukung dengan ayat yang ke-25. Yang penting di sini adalah pribadi dari Yesus sendiri, yang disebut sebagai Immanuel. Artinya pun sangat jelas di sana disebutkan, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kita akan melihat dari dua sisi kebenaran firman Tuhan ini. Sisi yang pertama yaitu sisi bangsa Israel atau sisi orang Yahudi. Tentu mereka sangat berharap nubuatan di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 itu segera digenapi. Segera digenapi. Tapi kenyataannya tidak segera digenapi. Bahkan ada 400 tahun masa diam, di mana Allah tidak memberikan petunjuknya, di mana Allah tidak memberikan firman-Nya. Allah sepertinya tidak memperhatikan mereka. 400 tahun masa diam. Oleh sebab itu, penggenapan oleh Yesus itu merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi orang Israel. Seharusnya menjadi sesuatu yang sangat berarti dengan penggenapan Yesaya 7 ayat 14 oleh pribadi Yesus. Sayangnya mereka hanya fokus kepada perkara jasmani, sehingga mereka tidak bisa menerima bahwa Yesuslah yang menggenapi nubuatan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sisi yang kedua yaitu bagi seluruh manusia. Apakah Immanuel itu bagi seluruh manusia? Kalau kita perhatikan Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan 14 dijelaskan di sana tentang hal itu. Di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan seluruh bangsa. Yang dimaksud dengan seluruh bangsa pertama-tama adalah bangsa Israel atau orang Yahudi. Tapi perhatikan istilahnya di ayat yang ke-14 dari Lukas pasal 2 tadi, yaitu di bumi. Berarti itu untuk semua manusia. Bukan hanya bangsa Israel, tapi untuk semua manusia. Jadi sesungguhnya Allah hadir itu bagi umat manusia. Immanuel itu bagi seluruh bumi. Allah menyertai seluruh bumi. Jadi tidak terbatas kepada bangsa Israel. Immanuel, Allah menyertai kita, itu bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu, apa di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekarang ada yang merasa sendirian? Ada yang merasa kesepian? Ada yang merana di tengah-tengah keramaian hiruk pikuk dunia ini? Apakah ada yang merasa sendirian, tidak berdaya ketika menghadapi berbagai macam persoalan? Apakah ada di antara Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mengalami masalah itu, yang mengalami kesepian, yang merasa sendirian, yang merasa tidak berdaya,
dan merana dalam menghadapi situasi sekarang ini, ingat, Immanuel, Allah menyertai kita. Itu artinya Allah menyertai Bapak Ibu, Allah menyertai saudara-saudari yang saat ini sedang kesepian, yang saat ini sedang merasa sendirian, yang saat ini sedang merasa tidak berdaya. Allah menyertai Anda semua. Ingat, Allah menyertai Anda semua. Oleh sebab itu, mari terima Dia dengan sepenuhnya. Dan bagi kita yang sudah menerima Dia, mari kita tanamkan dalam jiwa kita keyakinan bahwa sungguh Allah menyertai kita, tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjalin persekutuan dengan Dia secara pribadi. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kehadiran, merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasakan penyertaan itu, maka kita akan kuat, kita akan siap. Walaupun dunia senantiasa merongrong kita, walaupun masalah senantiasa menghimpit kita, tapi kita disertai oleh Allah sehingga timbul kekuatan, bahkan kesiapan dan sukacita untuk menghadapi semuanya itu. Sekali lagi ingat, Allah menyertai Anda dan saya. Jadilah kuat oleh karena Allah beserta kita. Amin. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang masa. Biarlah kami merasakannya. Mampukan kami untuk bersekutu denganmu, sehingga kami sangat merasakan kehadiranmu yang membuat kami kuat, yang membuat kami tidak kesepian, tidak merasa kesendirian, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati dengan firman Tuhan ini, bagikan, share kepada saudara-saudara yang lain, teman-teman, kerabat, siapapun mereka, supaya mereka mendapat berkat yang sama. Tuhan memberkati.